Monggo Pak Buloh. Rong menit. Di syuting Mas di depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nanti juga kembali ke belakang bentar ya. Ini yang pertama untuk ke Dinas Tenaga Kerja. Latar belakang kami mengusulkan terkait tentang pelatihan ukir. Bahwasanya selama ini kita lihat Blora merupakan salah satu terkenal dengan jatinya. Eman-eman limbah jati yang ada di Blora, tunggak, gembol di setorke nang Jeporo. Tatkala pemerintah daerah konsentrasi tentang pelatihan ukir, kita manfaatkan SDA yang ada, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Blora. Jadi wek-wek dhewe diolah kiambak, didol-dol kiambak, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya keterampilan, mohon maaf sebenarnya ketika Pemkab Kabupaten Blora konsentrasi satu terlebih dahulu, saat ini sudah ada yang sudah tingkat nasional, yaitu batik yang diproduksi dari difabel, karena difabel saya merupakan salah satu anggota difabel Blora yang saat ini sudah dipakai Pak Jokowi, dipakai Cak Lontong, beberapa artis. Ketika konsentrasi itu dibesarkan, kita kembangkan seluruh difabel yang ada di Blora untuk memanfaatkan hasil batik itu. Saya kira nanti konsentrasi. Jadi salah satu kelemahan kita belum konsentrasi satu titik saja terlebih dahulu. Kita konsentrasikan Kabupaten Blora satu titik seandainya di batik ataupun ukir, itu yang pertama. Kita kembali, mohon maaf saya telat, kaitannya dengan pernikahan dini. Mohon maaf ketika kunduran, bahasa kasarnya ternyata paling banyak pernikahan dini, salah satu di Kabupaten Blora. Ini merupakan penyelamatan dari zina yang pertama itu. Jadi Pemkab yang menjadi pertanyaan kami, Pak, tatkala Pemkab Kabupaten Blora melarang untuk pernikahan dini, tetapi pengadilan agama membuka lebar-lebar untuk dispensasi, kan seperti itu. Maka dari pemerintahan pusat seharusnya Pak Dewan yang diundang di sini untuk membahas, mengusulkan kedua. Kita tentukan, kita pastikan bahwa pengadilan agama tidak diperbolehkan untuk membuka dispensasi, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kami mewakili ke kawan-kawan, Pak, bahwa kultur masing-masing desa itu sangat berbeda. Pernikahan dini terjadi itu karena SDM-nya masing-masing. Rata-rata SDM yang melakukan pernikahan dini itu lulusan SD, lulusan MTS yang tidak melanjutkan sekolah. Ketika meminta pengantar untuk pernikahan, satu ancaman masyarakat desa, aku milih kowe re, aku njaluk orang mbokei. Beban moral dan beban mental itu pada kepala desa. Kata pilih neh. Iya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah yang akan menanggung resiko tatkala pernikahan dini tidak dikasih dispensasi? Nek terjadi kumpul kebo, sing nanggung dosane sapa? Ketika dia sudah berusaha meresmikan. Dewe sing nanggung. Nah, artinya bahwa salah satu kepala desa juga ikut andil ketika masyarakat sudah berusaha untuk meresmikan tetapi dihalangi dengan undang-undang. Maka usulan kami, ketika nanti ada banner untuk penyuluhan pernikahan dini, maka harus dipertegas dengan surat edaran dari pemerintah. Jadi contoh pada waktu Covid, pelarangan Covid, ada surat edarannya yang menjadi dasar kami. Hanya ketika hanya penyuluhan tanpa ada dasar surat edaran, maka tidak akan kuat sama sekali. Karena kami berada di salah satu desa paling pelosok, yang paling ujung di tengah hutan itu. Yang terakhir terkait tentang program pemerintah Kabupaten Blora yang saat ini konsentrasi di pembangunan infrastruktur. Buloh merupakan salah satu desa terpencil yang sampai saat ini belum pernah tersentuh. Untuk masalah kemiskinan bisa di cross check bahwa Buloh merupakan salah satu penghasil jagung terbesar di Kabupaten Blora, ribuan ton. Akan tetapi kendala yang menjadi kendala masyarakat tani adalah infrastruktur. Artinya bahwa saat ini
pemerintah Kabupaten Blora melalui Bapeda nanti juga bisa diusulkan dan lain sebagainya, bahwa desa yang ekonominya sudah mulai mumpuni juga harus dipikirkan terkait infrastruktur. Artinya apa? Bahwa di 4 tahun yang akan datang ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati Sesarengan Bareng Blora, alus dalane lancar banyune itu tercapai. Tidak hanya alus dalane tetapi ekonomi juga meningkat. Pada intinya saya mau minta, kenapa PBB saat ini pajak bangunan dan bumi itu gula selalu telat. Setiap kali perangkat narik jawabannya cuma siji, Mas, aku nek nanggung nek bayar pajak doya tapi dalane nek wayah usul kok doya mbok gak krungu yo. Kan seperti itu. Maka kami juga butuh pemerataan, tidak hanya sentral yang jalur-jalur yang utama saja, tetapi kami juga masyarakat Indonesia juga benderanya merah putih yang ada di Kecamatan Guderan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Joko.